Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama channel Adi Raja Klengkeng. Saudara, pada pagi hari ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang sering muncul tetapi silih berganti tak kunjung usai. Pertanyaannya adalah begini. Pak Adi, tolong dong dikasih takaran dosis untuk booster. Kira-kira umur sekian tahun berapa dosisnya, sekian tahun berapa dosisnya. Ada yang seperti itu. Ada pertanyaan yang mengatakan bahwa Pak Adi, saya booster sudah 2 bulan, tetapi kok tidak pernah kunjung metu bunga, keluar bunga, tetapi yang ada hanya tambah subur. Ada pertanyaan yang Pak, saya booster kok hanya keluar sedikit-sedikit, gitu ya. Kemudian ada juga yang booster, Pak, pertanyaannya begini, pohon segede itu butuh booster berapa Pak? Kan begitu. Tapi ada juga, Pak, di Tabu Lampot saya booster padahal dekat sekali dengan cabang, bagaimana? Bisa buah apa enggak? Apa dosisnya gimana? Saya bingung Pak, kan begitu. Intinya saya pada hari ini saya tidak bisa menjawab secara keseluruhan, mungkin durasinya terlalu panjang. Sehingga saya akan memberikan yang namanya logika-logika, analogi-analogi tentang seberapa sebetulnya kebutuhan booster pada tanaman kelengkeng kita. Saudara, kalau kita lihat tanaman ini, saya mulai dulu dari yang besar ya. Tanaman ini sudah usia 10 tahun dan besarnya ini lingkarnya kira-kira 70 lingkar. Artinya diameternya kalau sepertiga ini kira-kira 25 diameter. Mungkin bahkan lebih ya. Ini mungkin lingkarnya sampai 85-90. Untuk diameternya sekitar 30. Di sini kita perhatikan bahwa cabang ini ya, cabang yang segede ini sekentol, ini segini juga ya. Ini ada yang sak gini, ada yang sak gini. Kemudian ini ada cabang yang ada di sini ya. Ini banyak sekali. Kalau kita hitung ini ada sekitar 10 sampai 12 cabang. Saya akan memberikan logika. Satu pertanyaan mengatakan bahwa kebiasaan dari beberapa para pakar ya, pakarnya siapa juga nggak tahu. Intinya begini, termasuk dalam label-label booster itu dinyatakan bahwa untuk umuran 4 tahun, 5 tahun menggunakan satu bungkus atau 250 gram, itu gampangnya begitu sajalah. Nah, umuran 4 tahun itu seberapa gede? Kira-kira gedenya sak gini. Kira-kira sama yang ini ya, yang ini ya. Ini yang 4 tahun. Coba kita dekatkan. Kita mau melihat kira-kira 4 tahun itu kira-kira seberapa gitu ya. Ya. 4 tahun itu kira-kira ya sak gini. Nah, ini. Atau ini yang gede, atau ini. Nah, ini 4 tahun, 4 tahun, 4 tahun semua ini kira-kira cabang-cabang ini. Nah, kalau yang gede seperti ini mungkin 6 tahun ya. Itu sudah beda lagi ukurannya lah. Kalau 4 tahun itu membutuhkan booster 250 gram, padahal ini ada 10 sampai 12 cabang untuk bisa mempengaruhi, menstressing, menstimulan daripada booster, maka saya memberikan logika yang pertama adalah berarti boleh jadi pohon ini membutuhkan 250 gram kali banyaknya cabang yang 4 tahunan ini. Kalau kali 10 ya berarti kali 10, berarti 2,5 kg. Itu analogi saya. Lah, sehingga dengan demikian ini maka misalnya cabang ini kembali lagi ya, misalnya cabang ini. Anggap saja ini seperti besarnya yang umur 4 tahun. Kita lihat naik sampai ke atas ya. Kemudian seperti itu. Nah, ini mungkin 4 tahun itu segitu. Nah, kalau misalnya yang terjadi seperti ini
Ini saja sudah memakan booster sebanyak satu bungkus 250 gram sak gini. Lah padahal pohon ini besar. Ya makanya saya hanya bisa memberikan analogi saja. Kalau besarnya seperti ini boleh jadi ini menghabiskan di atas 2 kilo. Kan begitu. Ya kan, artinya ketika kita booster ya kita perhitungkan seberapa besaran pohonnya, ya. Kemudian kayak apa rimbun dedaunannya dan sebagainya. Analogi saya seperti itu. Saudara, biasanya kita sering jumpai tanaman lengkeng di mana rimbun daripada daun-daun ini membuat kita harus punya logika-logika, analogi-analogi, di mana ketika kita mau memberikan dosis booster. Ya. Jadi kalau kita ditanya, Pak, saya punya umur 4 tahun. Kemudian saya menggunakan berapa dosis untuk booster dengan potasium klorat. Misalnya pertanyaannya seperti itu. Maka jawaban kami, jawaban kita, jawaban Anda pun tidak bisa akurat. Karena apa? Karena banyak faktor untuk bisa menghitung logika daripada dosis. Antara lain, seberapa besar pohon itu, seberapa subur pohon itu, seberapa lebat daripada daun-daun yang ada. Dari situlah termasuk seberapa kerapatan percabangan dan sebagainya. Dari situlah maka termasuk untuk dosis itu akhirnya menjadi sesuatu hal yang tidak bisa menjadi standar atas dasar umur, atas dasar besaran pohon dan sebagainya. Boosternya tidak ngefek karena terlalu banyaknya daun, maka daun tua dan sebagainya mau kita kurangi. Ya, ini yang sudah tidak fungsi seperti ini. Nah, seperti ini. Ini ada fungsinya juga. Di samping ini pembersihan, ya. Nah, jadi seperti ini bentuknya. Nah, bagus kan? Nah, seperti ini. Termasuk juga nanti semut-semut juga akan minggir. Nah, jadi bersih susunannya. Ranting-rantingnya tertata dengan baik. Kemudian tidak over daun tua, kan begitu ya. Jadi seperti ini, rajin, gitu ya, punya spasi. Seperti ini yang saya maksud. Saudara, kalau kita mau lihat sebanyak mana daun yang kita ambil, ini sangat luar biasa ya. Sangat banyak, ya, bahkan ini perbandingannya mungkin daun yang kita kurangi dari yang jelek-jelek, yang tua-tua ini ada kemungkinan sudah bisa dibanding dengan mungkin ini kalau sebanding dengan pohon umur 5 tahun saja ada. Nah, ini cukup memakan booster, artinya memakan dosis, artinya memboroskan booster ketika kita tidak kurangi, sehingga pengurangan ini di samping pembersihan juga akan mempunyai manfaat, boosternya lebih berefek begitu. Karena ini sudah menebal ya sekalian saja kita bersihkan untuk kulit-kulitnya. Jadi biar beban pohon juga tidak begitu berat. Nah, seperti ini. Mari kita lihat. Ini kita dulu menggunakan booster 250 gram. Besarnya pohon wajar.
tidak begitu besar, daun juga biasa-biasa saja. Nah, sekarang ini kita kasih 250 gram tetapi bisa ngebios, artinya bisa berbunga secara total di setiap pucukan. Kita dekatkan ya. Untuk pohon 4 tahun kira-kira sebesar itu ya. Sebesar itu. Ini membutuhkan 250 gram. Nah, karena pohonnya masih kecil. Dan ini hasilnya sudah bisa ngebios, artinya total bisa buah. Di sini 4 tahun semua kita menggunakan 250 gram. Nah, saudara, kalau yang ini sudah gede ya, maka kami menggunakan booster 1 kilo. Ini sudah 8 tahun kami menggunakan booster 1 kilo. Hasilnya ngebios ya. Hasilnya ngebios seperti ini. Artinya di pucukan-pucukan bisa buah dengan baik. Kalau pertimbangannya begini, kalau biasanya semakin umur juga semakin ditambah untuk booster, kemudian semakin daunnya banyak juga harus ditambah booster, semakin rimbun boosternya juga tambah ya, cabangnya banyak pun tambah, karena semua dari cabang, dari kulit, dari daun, dari ranting, semua mempunyai beban. Artinya kalau boosternya kurang ya stressingnya tidak mampu begitu. Ini saja 8 tahun kami sudah menggunakan posisi dosis 1 kilo. Nah, ketika Anda mungkin menggunakan hanya setengah kilo, kalau misalnya tidak berbuah atau tidak ngefek, itu ada benarnya juga begitu ya. Jadi sekali lagi saya hanya analogi, logika saja. Jadi yang lebih tahu adalah Anda, kayak apa kesuburannya, kayak apa tingkat kerimbunan daunnya, besarnya, banyaknya batang, cabang dan sebagainya ya. Nah, seperti ini. Oke, begitu kawan, terima kasih atas kebersamaannya. Semoga apa yang kami sampaikan tentang logika dosis untuk booster itu nanti bisa bermanfaat. Semua adalah tergantung daripada keberadaan tanaman Anda, di mana Anda sendiri yang akan mengira-ira kira-kira seberapa dosis yang tepat. Gambaran-gambaran itu membuat sedikit banyak daripada kita nanti akan melogika juga kepada tanaman-tanaman yang akan kita booster. Terima kasih atas perhatiannya, atas kebersamaannya. Semoga kita semakin maju, sukses untuk Anda. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.